Oke, halo teman-teman. Balik lagi nih di channel Tekno Club Himatif. Salam kode. Ya, mohon maaf sebelumnya karena minggu kemarin saya tidak upload video karena harusnya Kamis kemarin itu saya harus mengupload video tentang mengenai activity life cycle dan juga intent. Nah, karena minggu kemarin itu ada UTS, jadi saya sedikit sibuk untuk mengerjakan. Sebenarnya konten sudah ada, cuman recordingnya itu yang memakan waktu. Jadi deadline banyak banget. Jadi saya tidak bisa record dan alhamdulillah bisa record sekarang juga dan juga upload untuk hari ini juga. Oke nih. Kita sekarang akan membahas mengenai activity life cycle dan juga intent di Android Studio. Jadi kita akan membahas apa itu activity life cycle. Activity life cycle itu pola dari sebuah activity itu bagaimana, dan juga intent itu bagaimana. Oke, langsung saja nih ya. Next kita masuk ke activity life cycle, materi awal. Oke, dalam teorinya kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ada sebuah bagan mengenai siklus dari sebuah activity dan juga beberapa teori. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu activity sendiri dan juga apa itu mengenai life cycle sendiri. Oke, langsung saja. Activity merupakan sebuah komponen di Android yang berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar headset Android pengguna. Nah, ini seperti pada saat kalian melihat daftar percakapan pada aplikasi chat atau daftar email pada aplikasi Gmail di ponsel kalian masing-masing. Nah, umumnya dalam sebuah aplikasi terdapat lebih dari satu activity yang saling terhubung dengan tugas yang berbeda-beda. Yang ketiga, activity merupakan salah satu komponen penting di Android yang memiliki daur hidup atau life cycle dalam sebuah stack pada virtual sandbox yang disiapkan oleh Dalvik Virtual Machine atau DVM, atau disebut juga Android Runtime atau ART, yang berfungsi last in first out. Yang keempat, pada implementasinya, activity selalu memiliki satu layout user interface dalam bentuk yang bereksistensi atau dalam berkas XML. Yang kelima, suatu aplikasi Android bisa memiliki lebih dari satu activity dan harus terdaftar di berkas yang namanya Android Manifest.xml sebagai sub-aplikasi. Dan yang terakhir, sebuah kelas Java dinyatakan sebuah activity jika mewarisi extend. Nah, ntar kalian bisa lihat itu perbandingannya. Jika kelas Java ini sebuah activity, maka akan muncul extend di bagian Java-nya. Ntar saya akan tunjukkan superclass activity atau turunannya seperti app compact activity dan fragment activity. Oke, kita bisa lihat di sebelah kiri, di sini merupakan sebuah bagan dari life cycle activity atau pola siklus dari sebuah activity itu kayak gimana. Dari mulai activity launch atau activity dijalankan, maka akan muncul yang pertama fungsi onCreate. Setelah onCreate, maka aplikasi akan menjalankan onStart dan juga onResum sampai aplikasi itu berjalan. Nah, jika ada jika kalian keluar dari aplikasi tersebut, maka aplikasi itu akan menjalankan sebuah fungsi on pause, on stop, atau juga on destroy sampai activity itu benar-benar mati gitu. Maksudnya aplikasi itu benar-benar kalian bersihkan gitu dari penggunaan kalian. Nah, jadi sekarang saya akan membahas mengenai apa itu onCreate, onStart, onResum, onPause, onStop, onDestroy, dan juga kita akan mengimplementasikannya. Oke, langsung saja nih ya. Gas. Nah, berikut penjelasan fungsi dari diagram di atas. Oke, yang pertama itu ada onCreate. Nah, dalam metode ini activity itu sudah dimulai
tapi belum terlihat gitu oleh pengguna. Inisialisasi sebagai besar dimulai di sini nih. Nah, ntar kita akan mengimplementasikan sebuah inisialisasi dalam sebuah metode onCreate. Misalnya memanggil set content view untuk membaca layout, membaca view, dan lain-lain. Oke, jadi itu penjelasan dari metode atau fungsi onCreate. Oke, setelah onCreate, aplikasi akan menjalankan sebuah fungsi onStart secara langsung dan juga langsung ke onResum. Oke, langsung aja onStart. Jadi di mana suatu kondisi activity ini sudah terlihat tapi belum bisa berinteraksi. Metode ini jarang dipakai, tapi bisa sangat berguna nih untuk mendaftarkan sebuah broadcast receiver untuk mengamati perubahan yang dapat mempengaruhi UI. Nah, setelah onStart, aplikasi akan menjalankan sebuah fungsi onResum. Activity ini sudah terlihat dan pengguna sudah bisa berinteraksi dalam fungsi onResum. Nah, di sini adalah tempat terbaik untuk menjalankan animasi, membuka akses seperti kamera, mengupdate UI, mendapatkan lokasi kalian dan lain-lain. Itu masih banyak. Itu kalian bisa gunakan di onResum. Nah, ketika kalian sudah sudah keluar dari aplikasi tersebut, nah kondisi on pause, on stop, on destroy ini akan dipanggil oleh aplikasi. Jadi on pause ini kebalikannya dari onResum nih. Kalau onResum itu activity sudah terlihat oleh si pengguna, kalau on pause activity ini sudah akan bersiap-siap meninggalkan layar. Masih terlihat, cuman nggak bisa berinteraksi gitu sama pengguna. Kalau secara ini mah visualnya mah tuh, kalau secara visualnya mah kalian ingin meninggalkan aplikasi dengan cara menekan tombol yang di sebelah home. Nah, itu tuh kalian sudah dalam keadaan on pause gitu. Nah, itu dari penjelasan on pause sendiri. Dari on stop, ini kembalikannya dari on start. Jadi activity itu sudah tidak terlihat oleh si pengguna. Biasanya kita melakukan undo atau untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam on start. Nah, yang terakhir yaitu ada on destroy. Ini kebalikannya dari on create. Metode ini dapat terpanggil karena memanggil metode finish. Nah, jadi ketika kalian ingin keluar dari activity atau ingin keluar dari aplikasi, ketika kalian memanggil sebuah metode finish, maka aplikasi tersebut menganggap bahwa si aplikasi ini sudah berakhir atau si activity ini sudah selesai gitu. Nah, jadi di dalam OnDestroy ini kita biasanya membersihkan proses-proses yang ada di belakang layar. Misalnya pengunduhan dari data dari internet yang mungkin masih berjalan jika tidak dihentikan di OnDestroy. Dan yang terakhir ada OnDestart. Nah, OnDestart ini di mana suatu kondisi dipanggil saat activity sudah melalui OnStop, tapi akan diaktifkan lagi. Metode ini jarang diimplementasi. Jadi, semisal kalian itu keluar dari aplikasi. Jadi, ketika kalian sedang menggunakan aplikasi, kalian memencet tombol home pada Android kalian gitu. Nah, itu dalam keadaan on stop, dan ketika kalian balik lagi menggunakan aplikasi tersebut, nah, maka fungsi on restart ini akan berguna gitu. Nah, jadi 7 fungsi ini kalian harus tahu siklusnya itu kayak gimana, penggunaannya itu kayak gimana. Ini merupakan langkah awal atau dasar buat kita untuk mempelajari cara membuat aplikasi Android. Jadi kalian harus paham life cycle atau siklus dari pola activity tersendiri. Oke, langsung aja nih ya, kita akan mengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi. Jadi kalian bisa tahu kapan si aplikasi ini dalam keadaan on create, on start, on resume, on pause, dan juga on stop gitu. Oke, langsung aja kita implementasi activity lifecycle. Nah, kalian sekarang buka Android Studio-nya. Oke, saya akan buka Android Studio. Setelah itu kalian tinggal pilih Start a New Android Studio Project. Oke, bentar, saya masih loading. Oke, sudah masuk.
Nah, kalian jika sudah memilih start a new Android Studio project, kalian tinggal pilih aja empty activity ya. Bentar. Nah, start a new Android Studio project. Kalian tinggal pilih template yang empty activity saja. Next, kita beri nama namanya tuh life cycle activity. Oke, dengan packaging ini dengan bahasanya Java, language-nya minimum SDK dengan API 21 Android 5.0 Lollipop. Finish. Oke, ketika kalian sudah mencet tombol finish, kalian tunggu sebentar. Karena di sini saya sudah membuat projectnya, jadi saya tinggal membukanya saja. Nah, kalian tinggal menuliskan kode-kode berikut. Oke, saya akan menuliskan dari awal. Nah, ketika kalian memulai memulai project, kalian itu sudah langsung otomatis dibuatkan oleh Android Studio dalam keadaan posisi on create. Dimana di sini ada set content view. Nah, tadi yang saya jelaskan, set content view ini sudah ada di dalam fungsi on create, yaitu untuk menampilkan layar. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi on start. Ya, on start. On start, on resume, on pause, dan juga on stop. Gimana caranya? Kalian tinggal pencet tombol Alt plus insert dalam keyboard kalian. Alt insert. Setelah itu akan muncul generate. Nah, kita di sini akan pilih override method. Override method, oke, langsung enter. Nah, kalian di sini langsung ketik saja on start. Nah, di sini langsung Android Studio akan mencarikan yang sesuai dengan kita ketik gitu. On start. Ini dia on startnya. Langsung aja enter. Oke, di sini kita akan memberikan sebuah informasi kalau ini tuh dalam keadaan on start gitu. Oke, kita langsung saja buat toas make text this. Kita akan memberi informasi apa? Ini fungsi on start. Toas dot long short. Di sini show. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah on resume seperti biasa, sama seperti tadi. Alt insert override method on resume. Hati-hati, ini on pause resume. Oke. Kita tinggal ke bawah saja. Nah, ini dia. Enter. Langsung saja kita kopas saja yang ini ya, biar cepat. Ini fungsi on resume, kita ganti ininya. Nah, setelah on start, on resume, kita akan membuat sebuah fungsi on stop. On stop, on pause dulu. On pause. Alt insert override method on pause. Ini dia, enter. Paste. On pause. Oke, simple, enjoy. Nggak ada yang error kan? Semisal kalau ada yang error, kalian tinggal komen di bawah ini. Kalian tinggal komen errornya di mana. Ntar kita akan ngefixin error kalian. Oke, alt insert lagi. Override method on stop. Ini dia, enter. Paste. On stop. Nah, kalian sudah membuat sebuah
4 fungsi atau metode yang akan kita jalankan. Nah, ntar kita akan tahu nih kapan on start, kapan on resume, kapan on pause, dan juga kapan on stop. Oke, langsung kita jalankan saja. Run aplikasi. Oke, kita langsung lihat di sini. Tunggu sebentar, masih Gradle build running. Oke, sudah dalam proses install. Tunggu sebentar. Oke, ini dia. Nah, kita bisa lihat di bawah ini. Tadi itu merupakan sebuah fungsi on start dan ini merupakan sebuah fungsi on resume. Jadi on start itu kalian belum bisa melihat gitu. Nggak bisa melihat ini aplikasinya loh. Cuman kalau dalam kondisi on resume ini kita bisa melihat gitu. User interface-nya gitu di sini. Ini dalam keadaan posisi on resume. Nah, ketika kalian mencet tombol sebelah home, bisa lihat kan, ini fungsi on pause, ini fungsi on stop. Jadi bisa kita lihat fungsi-fungsinya, perbedaan fungsinya. Oke? Jadi on pause dan juga on stop itu sama seperti on start dan juga on resume. Cuman kebalikannya. Seperti itu teman-teman. Nah, jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang informasi yang kurang gitu atau apa, kalian tinggal komen di bawah apa yang ingin ditanyakan. Jangan lupa kasih tagar ask ya. Kalian ingin menanya apa langsung. Oke, langsung saja. Paham? Kita langsung masuk ke intent. Oke, langsung aja nih ya. Karena kita sudah menjelaskan mengenai activity life cycle, kita masuk ke materi kedua, yaitu membahas sebuah intent. Implementasi intent. Intent sendiri merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah aksi antara komponen aplikasi pada Android. Misalnya, perpindahan halaman pada activity, service, dan broadcast receiver. Nah, menurut developer.android.com ada 2 tipe intent. Yang pertama, intent explicit dan juga intent implicit. Intent explicit menentukan aplikasi mana yang akan memenuhi persyaratan intent dengan menyediakan nama paket aplikasi target maupun nama kelas komponen yang sepenuhnya memenuhi syarat. Nah, kita biasanya akan menggunakan intent explicit untuk memulai sebuah komponen pada aplikasi pada aplikasi kalian sendiri. Nah, karena kita mengetahui nama kelas dari aktivitas atau layanan yang ingin dimulai. Misalnya, kita ingin memulai aktivitas baru pada aplikasi sebagai respon terhadap tindakan pengguna, atau mulai layanan untuk mendownload file di latar belakang. Yang kedua, ada intent implicit. Nah, intent implicit tidak menetapkan komponen tertentu, melainkan mendeklarasikannya tindakan umum yang akan dilakukan, yang memungkinkan komponen aplikasi untuk menanganinya. Misalnya, jika ingin menampilkan sebuah lokasi di peta, kita bisa menggunakan intent implicit untuk meminta aplikasi lain yang mampu menunjukkan lokasi yang telah ditetapkan di peta tersebut. Nah, ini merupakan sebuah siklus dari intent, di mana terdapat 2 activity, yaitu activity A dan juga activity B. Ketika kita menggunakan sebuah intent, maka kita bisa melihat perpindahan dari satu activity ke activity lain, yaitu dari activity A ke activity B. Dimana dimulai dari activity A, yaitu start activity, dengan diisi intent, maka akan langsung berpindah ke Android system. Nah, sistem Android akan langsung menuju ke activity B.
Nah, secara umum ada 3 penggunaan intent dalam aplikasi Android. Yang pertama, memindahkan satu activity ke activity lain dengan tidak membawa atau membawa data. Yang kedua, menjalankan background service, misalnya melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang. Dan yang terakhir nih, mengirimkan objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Misalnya, ketika aplikasi membutuhkan proses menjalankan sebuah background service, setiap kali aplikasi selesai melakukan booting, aplikasi harus bisa menerima objek broadcast yang dikirimkan oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Nah, jadi kita sekarang akan mencoba untuk membuat sebuah intent sederhana, yaitu di intent di poin 1, yaitu memindahkan satu activity ke activity lain dengan tidak membawa data ya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan buat sebuah latihan intent sederhana. Oke, kalian tinggal ikuti tutorial yang saya lakukan. Oke, langsung saja. Kalian tinggal pilih file new project. Setelah itu pilih empty activity seperti biasa, next. Dan kalian tinggal buat sebuah nama, yaitu intent activity. Activity. Oke. Dengan packagram-nya comResult intent activity, terserah kalian itu packagram-nya apa, save location-nya di mana, dan language-nya Java. Setelah itu kalian tinggal klik finish. Oke, setelah kalian klik finish, kalian tunggu sebentar. Karena di sini saya sudah membuat project-nya. Saya tinggal membukanya saja. Intent activity. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tampilan. Yang pertama, di awal itu kalian akan disuguhkan dengan kata hello world ya. Nah, seperti ini bukan? Nah, jika seperti ini, kalian harus membuat sebuah activity baru. Bentar. Saya hapus dulu. Oke. Kita sudah di sini ada satu activity saja. Nah, kalian tinggal di sini di package kalian, di folder Java, buka, terus di package kaliannya nih, pas-pasnya, kalian klik kanan, terus new, pilih activity, dan pilih empty activity. Kalian membuat sebuah activity baru nih di sini. Nah, kalian beri nama main 2 activity atau activity main 2. Oke, di sini nggak ada yang dirubah ya. Langsung saja kita klik finish. Nah, di sini kalian sudah otomatis mempunyai 2 layout activity, 2 XML. Dimana yang pertama yaitu adalah activity main dengan Java-nya main activity, dan yang kedua yang kedua yaitu adalah activity main 2 XML dengan Java-nya yaitu adalah main 2 activity. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah text view dan juga button agar kita tahu ini activity mana gitu. Oke, langsung saja kita ganti hello world-nya. Jadi ini activity 1. Kita buat button sini match, sini warp dengan teks. Ini pindah activity. Setelah itu tutup tagnya. Nah, karena di sini kita menggunakan constraint layout, kalian gampang, tinggal kalian tarik-tarik aja. Tarik ke pinggir sebelah kiri layout dan juga tarik sebelah kiri kanan layout. Tarik ke bawah dan tarik ke activity 1. Setelah itu kalian tinggal naikin dikit dengan margin bottom yaitu 250 misalnya.
250 DP. Oke. Nah, di sini karena terlalu panjang, jadi saya akan mengurangi panjangnya. Misalnya di sini saya ubah layout width-nya menjadi 250 dp. Kita tarik. Oke. Ke tengah kan? Jadi biar agak sedikit rapi. Nah, di yang kedua kita kopas aja nih, nggak usah ribet-ribet, kita kopas. Kita pastekan di sini. Oke, ini activity 2. Kembali ke activity 1. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke activity main yang awal. Nah, kita beri ID, Android ID. Sini langsung kita pilih yang atas. Nah, kita beri ID untuk inisialisasi button. Jadi btn 1. Nah, fungsi ID sendiri yaitu ketika kalian mengklik button tersebut, nah button tersebut tuh sudah diinisialisasi dan bisa langsung diproses di main activity Japa. Nah, dan jangan lupa nih yang activity yang kedua juga kalian kasih ID. Tetapi ingat, jangan beri nama ID yang sama. Karena jika kalian sudah membuat sebuah project besar, ID itu sangat penting untuk penginisialisasian. Jadi kalau kalian punya banyak ID yang sama, itu bakal pusing juga dan juga bakal ribet kalian ntar. Misalnya BTN 2. Tadi karena yang pertama BTN 1, ini BTN 2. Nah, setelah kita memberikan sebuah ID, kita langsung ke main activity.japa. Di sini kita buat sebuah penamaan untuk button dengan nama BTN awal. Ingat ya, ini beda dengan ID. Ini untuk penamaan saja. Oh ya, ketika kalian merah, kalian tinggal klik sembarang di mana aja. Nah, ketika muncul garis bawah, kalian gak usah panik, gak usah repot, gak usah teriak-teriak, gak usah nggak usah ke forum Stack Overflow. Kalian tinggal pencet di keyboard kalian Alt Enter secara bersamaan. Tuh kalian sudah diarahkan oleh Android Studio-nya untuk mencet Alt Enter. Oke, beres kan? Enjoy, kalem. Oke, lanjut. BTN awal. Ingat ya, ini penamaan saja, bukan untuk inisialisasi. Penamaan untuk button, jadi gampang untuk dipanggil. Nah, seperti ini, BTN awal. Nah, jadi kita sudah membuat penamaan untuk button dengan nama BTN awal, sama dengan kita cari ID-nya. Find view by ID. Jadi BTN awal ini ID-nya apa loh gitu. Nah, jadi ID-nya itu r.id.btn1. Nah, jadi BTN awal ini ID-nya BTN1 gitu. Nah, setelah itu kita mau ngapain nih? Setelah button ini diklik, kita mau ngapain gitu? Belum. Jadi ketika BTN ini diinisialisasi, kita mau ngapain? Jadi BTN awal kita set nih on click. Jadi ketika diklik this. Nah, untuk yang kedua, tips yang kedua sama seperti tadi. Jika kalian menemukan tombol garis merah di bawah this, kalian jangan panik karena di sini kalian belum membuat implementasi dari view on click listener. Jadi gak usah panik lagi, tetap enjoy, kalem. Kalian tinggal pencet Alt Enter. Nah, kalian tinggal pilih yang kedua ya, make main activity implement. Jadi kalian membuat implementasi untuk view on click listener. Enter. Langsung kalian pilih yang atas, on click. Nah, jadi ketika BTN awal ini diklik, maka kita mau ngapain? Oke. Nah, jadi kita ketinggalan mengisikan di on click-nya ini.
Jadi kita mau pindah nih gitu. Kita mau pindah activity nih bro gitu. Misalnya activity awal. Nah, sama seperti tadi, ini ada merah garis bawah, Alt enter aja. Oke, enjoy. Sama dengan new, kita buat intent baru. Nah, kita mau pindah kemana bro? Sistem bakal bertanya, kita mau pindah kemana nih? Langsung kalian tinggal coding saja, main activity. Jadi kita mau pindah dari sini nih ya, dari main activity, kita bakal pindah ke main 2 activity bro. Nah, jadi seperti itu. Kalian seperti yang berbicara saja gitu dengan sistem gitu. Ya visualisasinya seperti itu teman-teman. Jadi bukan saya gila atau bagaimana, jadi biar lebih paham aja gitu. Start activity, kalian tinggal pilih start activity dan kita ketik activity awal. Jadi intent activity awal, kita buat intent baru, mau pindah kemana? Mau pindah ke main 2 activity.class. Dari main activity this ke main 2 activity class. Dan langsung kita suruh sistem untuk memulai activity. Nah, jadi otomatis sistem akan langsung mulai ke main 2 activity. Jadi ke layout ini. Ke layout yang activity 2. Nah, ketika kita ingin kembali lagi, sama metodenya seperti yang tadi. Kalian tinggal penamaan button, kita kasih nama BTN kedua, dan kita inisialisasi. BTN kedua, kita cari nih, ID-nya apa? ID-nya yaitu BTN 2. Setelah itu kita melakukan sebuah aksi. Aksinya set on klik listener dengan this enjoy alt enter, pilih ke bawah, kedua implementasi on click. Oke, langsung saja kita melakukan sebuah aksi sama seperti tadi, intent kembali activity. Masih merah, alt enter aja. New intent, mau balik kemana bro? Dari main A2 activity nih, gue mau balik bro ke main activity lagi. Oh gitu, oke. Kalian tinggal ketik start activity, kembali activity. Nah, simple kan? Jadi seperti inilah latihan sederhana dari perpindahan activity 1 ke activity 2 tanpa membawa data. Jadi cuman pindah doang gitu, pindah-pindah aja gitu. Oke, udah ya. Nah, kalian tinggal jalanin, running aplikasinya. Ketika kalian sudah mempelajari intent, kalian tinggal kembangin gitu. Kalian udah tahu gitu, oh gampang nih gitu, gue bisa bikin ini sekarang mah, bisa pindah activity gitu kan. Jadi kalian udah paham gitu, udah mudeng sendiri gitu. Nah, kalian tinggal kembangin gitu. Jadi please kalian kembangin biar kalian tuh semakin maju gitu ke depannya. Jadi kalau udah tahu ilmu, kalian jangan diem aja gitu. Kalian usahakan untuk kembangin ilmu tersebut. Nah, oke, udah nih. Kita lihat visor kita. Nah, kita langsung diarahkan ke ini activity 1. Salah. Oke. Nah, kita mau pindah activity. Tinggal klik. Nah, ya kan? Kita sudah berpindah ke activity 2. Ketika kita mau kembali, klik. Kita balik lagi ke activity 1. Nah, jadi seperti itu gambaran mengenai intent sederhana perpindahan dari satu activity ke activity lain tanpa membawa data. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang masih error? Ada yang masih stuck? Atau ada yang nggak ngerjain gitu? Ya, kalau bisa kalian tonton sambil ngoding juga gitu. Oke, jadi seperti itu penjelasan intent sederhana. Oke, setelah itu ya terima kasih
Buat kalian yang sudah menonton dari awal video sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Karena di sini saya ingin berbagi-bagi ilmu, bukan ingin apapun itu. Karena di sini tujuan saya itu ingin sharing ilmu yang saya punya, walaupun masih sedikit, tapi setidaknya saya itu sudah diajarkan saling berbagi gitu. Nah, jadi saya ingin sedikit sharing aja gitu mengenai ilmu saya. Oke, jangan lupa nih teman-teman buat follow Instagram kami di @himatipubp dan juga YouTube kami, YouTube channel kami di sini. Jangan lupa subscribe di Tekno Club Himatip. Jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya biar kalian tuh dapat notif gitu setiap minggunya di hari Kamis. Ya. Oh ya, karena sekarang itu udah kelewat, sekarang hari Jumat. Jadi mohon maaf karena hari Kamis kemarin saya ada halangan untuk membuat konten, jadi mohon maaf. Tenang, minggu depan kita akan rilis kembali dengan materi yang berbeda. Tungguin saja, oke? Jangan lupa ya follow Instagram dan juga YouTube, karena channel ini sendiri saya buat untuk untuk menyelesaikan program kerja saya. Jadi di sebuah himpunan kami itu ada yang namanya program kerja Tekno Club. Jadi belajar sebuah teknologi terbarukan, yaitu tentang Android atau website, desktop, segala macam secara langsung gitu. Cuman karena sekarang ada masa pandemi, jadi kita belajarnya secara online gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa dilihat dari selain dari himpunan saya sendiri, jadi bisa dilihat oleh banyak orang. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, buat kalian, buat teman-teman semua, jangan kemana-mana. Stay safe, stay healthy. Kalian harus jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Jangan lupa tetap salam coding dan di rumah aja. Terima kasih.